Selamat datang di podcast Ngobrolin HI, tepatnya isu-isu global jadi obrolan sehari-hari. Di waktu ini, aku Kishino, Saya Adri. Saya Idil. kita bertiga akan ngebahas tentang 100 hari Presiden Trump. Dan untuk memulai pembicaraan itu, aku persilahkan Mas Idil. Oke, ini 115 bukan 100. ya 100 plus Mas. 100 plus. Break saja bisa plus Mas. Gimana apa Trump. Oke, ini episode kedua kita ngebahas tentang Trump. Awas Trump karena kayaknya ngacak-ngacak. Di awal kemarin kita nunjukin apa yang teracak-acak dengan kehadiran Trump dan ternyata terbukti setelah 100 hari ya Plus. banyak yang kemudian diacak-acak. Ada artikel menarik yang kemudian bisa kita bahas mungkin Mas Adri dan Mas Kisino. Ini dari CFR. First 100 days Trump's foreign policy disruptions is just beginning. Rhyming dengan judul video kita sebelumnya yang bilang apa namanya? Ini baru awal loh. Baru dimulai. Baru dimulai acak-acakannya dan sekarang banyak hal ya di sini dijelaskan oleh CFR tentang apa saja yang kemudian dilakukan oleh Trump, di-highlight oleh Trump khususnya terkait dengan foreign policy. Yang pertama pastinya tarif territorial pressures berarti di Panama, di Kanada, lalu Greenland. kemudian di Greenland, and hazy China strategy. Ada komentar Mas Adri? Ya, yang pertama-tama ada sebuah ungkapan yang kesannya menakutkan ya. Menakutkan dalam arti Trump tuh masih 1.300 hari lagi. Ya masih ada banyak episode awas Trump, Ada Mas. beberapa 1.300 sekian hari, jadi masih panjang. Jadi semuanya tuh masih akan berubah-ubah. Dan sampai hari ini kan kita belum dapat pola yang pasti ya. Tarif itu kan katanya mau dinaikin tinggi. Ternyata batal kan. Cina begitu tidak tunduk langsung dia ragu-ragu, kemudian iPhone tiba-tiba berkurang tidak sesuai dengan harga yang rencananya dikenakan tarif dan seterusnya. Jadi kita juga masih bingung nih sebetulnya. Terus saya lanjutin juga territorial juga. Saya cuma mau bicara ketidakpastian aja. Terus mungkin territorial pressures. Tadinya kan dia ngeklaim Greenland. Ternyata nggak didukung kan, ternyata publik domestik juga nggak mendukung, termasuk juga soal Kanada. Jadi sebetulnya selama 100 hari ini yang menunjukkan karakter Trump adalah ketidakpastian ya. Bahkan kesan saya malah keraguan-raguan. Karena kan kalau kita bayangan pertama kan, wah ini pasti dia akan menggunakan dalam tanda petik cara kekerasan dan seterusnya. Ternyata dia tidak menunjukkan ketidakpastian. Apalagi sekarang dia tampaknya dia mulai agak frustrasi soal Ukraina ya. Ternyata Rusia kan nggak tunduk-tunduk sama dia kan. Dan akibatnya kalau saya dengar intelijen Amerika udah mulai dibuka lagi sekarang. Intelijen Amerika udah mulai dibuka lagi, artinya tadinya kan ditutup kan aksesnya kan. Terus kemudian yang soal Ukraina, bantuan militer mulai masuk lagi kan. Tapi kalau saya duga sih bukan faktor Trump ya kalau di situ ya, tapi faktor defense and Militer security Amerika Serikat. community Amerika lama-lama nggak setuju kan, karena emang musuh bersama mereka selama ini Rusia kan, jadi mereka nggak percaya. Tapi singkatnya saja kalau bisa dibilang adalah bahwa 100 hari ini adalah di berkarakter ketidakpastian, dan tampaknya masih akan ada ketidakpastian berikut, bahkan sampai hari ini kita belum bisa memastikan sebetulnya Trump tuh kebijakan luar negerinya apa sih? Terus konsentrasinya tuh di mana sih? Kita tuh kayaknya kan kita nggak kebayang sekarang di mana kan. Tadinya kasarnya Eropa, Ukraina. Terus kemudian sekarang Cina. Atau tadinya sebelumnya Greenland, Denmark, dan Panama. Tiba-tiba semua hilang semua. Jadi sampai hari ini sekali lagi ketidakpastian itu yang saya perlu garis bawahi dulu. Jadi ketidakpastian dalam artian ya berubah-berubah. Berubah-ubah, tidak ada fokus. Artinya sebagai sebuah negara besar itu kan kalau dulu itu kan ada istilah ya, kalau dalam istilah militer Amerika, mungkin masih dia bisa nambah, 2.5 wars kan. Amerika harus 2.5 wars. Sekarang kan harusnya kan juga siap seperti itu kan. Tapi kan tampaknya tidak siap kan. Kemarin dalam soal India Pakistan dia cuma bilang istilah menyedihkan atau apa, terbelakang. It's a shame. Itu sih memalukan gitu kan. Dalam arti kok cuma komentarnya cuma seperti itu ya. Bukannya menyelesaikan atau terlibat mungkin, tapi cuma mengemukakan memalukan gitu kan. Nah, itu mungkin yang saya perhatikan di situ. Mungkin jangan-jangan abis ini kita terkaget-kaget lagi ya. India sama Pakistan kita nggak pernah terbayang kan selama ini kan. Akan ada konflik dari sana kan. Ya semoga cuma stop sampai di situ ya. Kalau di tempat lain ada meledak, entah itu Taiwan atau Laut Cina Selatan, kita nggak tahu deh seperti apa. Itu dulu.
Oke, Mas Kisino, ada yang bisa jadi catatan terkait dengan at least 3 hal ini? Nggak, karena aku apa ya? Secara umum aku suka dengan bukan suka sih, setuju dengan omongannya Mas Sadri bahwa ya aku berkaca dari Trump satu ke sekarang Trump 2 memang garis besar dari dia adalah unpredictability-nya. Hmm. Kayak kalau dulu lebih mudah ngelihat dia di Twitter kayak tiap pagi itu kayak what kind of anxiety moments yang anxiety inducing moments yang aku miliki pagi ini gitu. Gara-gara dia marah tentang apa, dia marah tentang apa. Ya ternyata masih sama unpredictability. Cuma sekarang mungkin isunya lebih banyak yang istilahnya nggak cuma ke musuh perceive as the enemy tapi juga malah ke teman-temannya sendiri gitu sih. Hmm. Ya ke Kanada cari masalah, Meksiko sekarang ngirim orang-orang ke El Salvador ditangkepin ICE dan semacamnya. Ya, Itu sih. ya kalau saya apa ya? Mungkin labelnya adalah nggak punya stance, nggak firm ketika bikin Oh, kebijakan. sorry. Gimana gimana? Aku pengen namanya kayak ini ngehilangin poin Amerika sebagai reliable ally. Hmm. Ketika kamu nggak predictable tuh kan kayak ini bisa jadi teman gua atau bisa jadi musuh gua kan nggak ngerti. Kita nggak bisa kita nggak bisa apa ya rely on someone bahwa he will defend us atau he will do this kalau ada something. Dia kayak ya kalau istilahnya orang Jawa tuh apa eh esok dele sore tempe. Ya, di pagi hari masih kedelai, di malam hari itu udah Jadi tempe. tempe, udah berubah. Ya, ya ketidakkonsistenan tadi yang kemudian kayaknya jadi masalah terkait dengan tarif. Ya kita udah baca kan sebenarnya tarif bakal dilakukan oleh Trump. Itu udah dari sejak dia kampanye di Trump 1.0 udah kejadian. Tapi ternyata ketika kemarin keluar kok negara-negaranya itu ya. Termasuk kemudian allies-alliesnya kemudian yang Ya, kena, misalnya semua negara kena, termasuk malah Taiwan, South Korea, ada wilayah yang nggak ada penduduknya kemudian yang kemudian kena. yang As penguin if itu. ini kayak is it a joke? Joke dalam artian ini kebijakan yang kemudian solid atau enggak sih? Lalu beneran kayak seakan-akan dia, yuk kita naikin high bid dulu, baru kemudian nanti kita ngundang orang-orang dan ngundang orang-orangnya kemudian ya udah kita apa? Kita kasih waktu 90 hari dulu. 90 hari lalu kemudian ya itu kan berubah lagi. Ntar habis 90 hari mungkin ada hal yang lain, hal yang lain, hal yang lain yang bikin malah ini mau kemana ya? Ya kayak mak-mak mau belok kanan kemudian sennya ke kiri misalnya. Territorial pressures juga kemudian ini agak unpredictable ya ketika Kanada yang kemudian dibilang seperti itu. Dan sekarang malah ya kena batunya juga kan Trump ketika apa namanya yang terpilih sekarang itu terima kasih Trump karena Anda saya bisa terpilih Iya, karena untuk apa gaining voters karena orang hit dengan Trump dan yang maju adalah Peter eh Olivier. yang apa yang apa nasionalis. Lalu kemudian China yang kebayang adalah oh dia bakal fokus ke China. Kenapa? Termasuk kemudian tarif ini. Tarif ini malah nggak fokus ke China, malah kena kepada negara-negara lain. Termasuk misalnya bukan allies lah. Kalau teman-teman di kawasan Asia Tenggara itu teman-temannya katanya, termasuk Indonesia, tapi Trump put them in the bad positions. Kenapa? Dengan ngasih tarif, mereka barang-barangnya kemudian susah masuk ke Amerika Serikat. Itu satu sisi. Di sisi lain, barangnya China bakal direlokasi ke negara-negara Asia Tenggara ini. Yang artinya, yang kejepit adalah negara-negara Asia Tenggara ini. Gara-gara Trump. Dan siapa yang menang? Ya mungkin aja China. Karena Trump-nya belum tentu kemudian untung dengan hal tersebut. Eh dan ya banyak hal-hal yang kemudian bisa dibilang kok gini ya, kok gitu ya. Eh Seakan-akan great power udah nggak great lagi sebenarnya. Hegemon bukan hegemon lagi pada saat ini. big questionnya kan kemudian juga kayak kebijakan luar negeri kayak gini itu mastermind-nya siapa gitu kan? Apakah Marco Rubio sebagai Secretary of the State memang mastermind-nya
atau ada someone else, a group of people di belakangnya, nggak tahu siapa itu kan, kita nggak pernah bisa ngelihat karena ini kok kebijakan segininya sih gitu loh. Atau cuman kebijakan impulsif? Nah, itu Impulsif dia. dalam artian ya tadi tanpa kajian, tanpa dihitung efek sampingnya kemudian kayak gimana. Oh ada A diberesin. Ini kebijakan yang saya ambil. B ini yang saya ambil. C ini yang saya Ya, ambil. artinya kan tidak ada apa ya, deliberasi untuk kita punya masalah ini, what should we do? Tiba-tiba udahlah ini aja lah, itu aja lah, dia aja lah. Tarif. Ya itu kalau mungkin kalau saya tambahin ya, sebetulnya ciri dari apa namanya dealing with Amerika adalah Amerika itu kan unreliable partner. Itu udah pasti dari dulu ya. Tapi unreliable dalam arti lain, unreliable dalam arti gini, politik Washington itu berubah-ubah. Jadi artinya misalnya katakanlah Kongres kuat, dia akan Demokrat kuat, maka apa namanya kebijakan luar negeri yang dalam tanda petik bernada Demokrat, entah itu hak asasi manusia dan seterusnya, itu yang akan dominan. Tapi kalau Republikan kuat, maka kebijakan luar negeri yang garis keras itu segala macam akan muncul. Itulah yang disebut sebagai unreliable partner kan. Tapi dalam konteks sekarang unreliable-nya nggak berbeda gitu loh. Karena sekarang sekali lagi yang masalah adalah Trump kan. Jadi personal Dan nggak bisa dibaca. Kalau bisa dulu bisa dibaca gitu ya, Mas. Republikan kira-kira patternnya gini, Demokrat kira-kira makanya gini. sekarang sebetulnya bukan unreliable lagi sekarang ya, tidak jelas gitu kan. Kalau saya sih tadi Unpredictable unpredictable dan benar-benar sangat personal gitu kan. Bukan benar-benar apa namanya kita bisa ramalkan atau katakanlah kalau zaman dulu itu zaman sebelum Trump itu kan negara-negara lain bisa mengirim tim lobby kan. Karena itu kan benar-benar praktek demokrasi Amerika yang sangat terbuka di mana siapapun bisa melobi. Jadi sekali lagi saya perlu garis bawahi bukan cuma Israel loh yang lobbyis itu termasuk dari Serbia, Rusia, termasuk Gulf countries. dari Saudi Arabia segala macam bebas. Tapi kan sekarang nggak jelas. Sekarang siapa yang mau dilobi? Kongres cuma ngikutin Trump. Terutama karena dikuasai Republik ya, karena dikuasai Republik akan ngikutin Trump. Sementara Trumpnya sendiri nggak bisa ditebak apa yang kita harus lakukan. Satu-satunya jalan cuma dalam tanda petik ngalah gitu kan, seperti Ukraina akhirnya nyerahin rare earth-nya segala macam. Tapi kalau saya terjemahkan lagi juga apa namanya kebijakan Trump itu kalau bisa saya singkatkan sebagai the friend of my friend is my enemy. The enemy of my friend is my friend. Nah itu Jadi everyone is enemy. Everyone is enemy akhirnya kan. Karena kalau dulu kan harusnya kan orang biasanya kan the enemy of my enemy is my friend gitu kan. Sekarang enggak. The friend of my friend is my enemy gitu kan. Sekarang kacaunya kan gitu kan. Kita bisa lihat misalnya contoh Eropa dan seterusnya. Yang dan diserang kalau menurut saya mengerikannya Eropa kan diserang nilai-nilai kan oleh J Defense kan. Bukan soal kebijakan pertahanannya lagi tapi soal nilainya bahwa apa namanya Eropa melakukan sensor terhadap suara right wing segala macam. Jadi pertarungannya itu sebetulnya kalau sekarang tuh adalah pertarungan nilai gitu ya, bukan pertarungan kepentingan. Kepentingan justru sulit diterjemahkan sekarang atau bukan diterjemahkan, sulit dimunculkan gitu kan. Kepentingan Amerika apa sih? Di Eropa nggak jelas kan kita. Tapi kalau nilai jelas kan pendukung right wing gitu kan misalnya. Nah, itu sebenarnya Mas. Ini tarif. Dia ngasih pressure ke negara-negara teman-temannya. Lalu kemudian ke China malah agak ya hazy dalam artian udah naik terus tuh kan dari 35% kemudian 88% diretaliasi oleh China. Kemudian naik lagi China 100%, China 88%. Terus kemudian terakhir 145 per 125. Lalu ya itu udah joke kata si Jinping. Terus malah tadi enggak deh kita wave buat semikonduktor. Kita bolehin ini, bolehin itu. Malah kemarin katanya kita mau ngomong dengan China. Political objektifnya apa gitu? Makanya kan nggak bisa kebaca gitu kan. Itu sebetulnya maunya apa sih? Apalagi kalau ada ungkapan katanya kalau tarif udah di atas 100%, itu udah nggak ada artinya sebetulnya. Itu udah emang ngelarang orang untuk dagang kan sebenarnya. Basically banning import. Udah nggak ada artinya gitu. Makanya sekarang tapi nggak jelas kita. Sebetulnya maunya apa sih? Apa namanya? Mosok manufaktur Cina mau dipindah ke Amerika emang bisa dalam waktu singkat? Kan itu makanya sekali nggak jelas gitu maunya apa kan? Itu termasuk kayak Greenland lepas dari dia minta untuk lepas dari dari Denmark. Lalu emang ada kepentingannya US di sana? Karena kalau Panama agak jelas ya. Karena Panama ada China di sana dan dekat dengan Amerika Serikat, dia harus berkuasa di sana. Sehingga kemudian ya di kick out si China-nya. Tapi Greenland atau Kanada gitu, Bos. Nggak masuk akal gitu kan. Artinya segala sesuatu yang tidak jelas makin tidak jelas kan kayak gini kan.
sebetulnya kan seperti Ukraina kan sebetulnya kasusnya jelas. Jadi sekarang nggak jelas nih, Amerika tuh pihak siapa sih? Lucu gitu, bukan lucu ya, aneh gitu loh. Mungkin ya inilah kan kita makanya tetap harus awas Trump ini kan. Nah, karena kan ketika bikin kebijakan, bukan strategi ya, taktik di lapangan itu bisa berubah tergantung kondisi. Tapi political objektifnya stay, sehingga orang tahu, oke kita ini yang mau kita capai ya. Ends-nya, means-nya bisa berubah-berubah biar supaya ends-nya bisa terpenuhin. Tapi ini ends-nya yang apa ya? Nggak jelas ya benar. Kita nggak bisa menebak logika berpikirnya dia sehingga ya nggak jelas whatever the goal is. Dan kepentingannya tampaknya pribadi ya, kalau diduga sih pasti pribadi ya, karena sekali lagi kalau kita bicara kepentingan Amerika, kita bicara publik Amerika, kan pengenaan tarif itu kan tidak menguntungkan publik Amerika. Yap. Ya. Sama sekali tidak kan. Tapi kalau misalnya katakanlah gara-gara ini harga saham jatuh, terus saatnya orang beli, jangan-jangan kepentingan pribadi juga kan, dengan sengaja pada saat saham Jadi dia jatuh dibeli. bikin kebijakan buat kepentingan pribadi. Jatuhin saham, lalu dibeli. Nanti kalau dibalikin lagi kebijakan, jangan begitu kan. Makanya sekali lagi, karena kepentingannya sangat pribadi, dan pribadi itu siapa saja, kan kita tidak pernah tahu. Jadi maunya apa sih ini kebijakannya? Apakah mau jadi kebijakan protektif, tapi kok protektif bisa dibatalkan ya? Atau kebijakan yang sama sekali terbuka, itu juga tidak ada yang terbuka kan sekarang. Sekali lagi, benar-benar tidak tahu lah kita. Tapi yang justru itu kan, yang apa namanya, yang mungkin jadi buat tugas kita nih kan orang-orang HI kan, untuk ngawasin terus kan. Dan kita mungkin belajar juga, kita baru tahu tuh yang namanya tarif itu berbahaya kan, implikasinya. Karena terakhir peristiwa yang terkait dengan tarif kan tahun 1930 tuh, semua Toholi kan. Sekarang kita jadi tahu nih, kalau tarif 100% jadi kayak apa nih. Ya itu kira-kira. Oke, kita ngomongin itu ntar lagi, ke depannya kemudian kayak gimana. Lanjut dengan ini, migration, isu trade tadi, Ukraine, Gaza, Houthi, Panama Canal. Ada yang bisa jadi catatan nggak, Mas? Ukraine misalnya. Aku nge-highlight bahwa Trump pernah bilang tidak akan ada perang di eranya dia. Ya, just like any other promises that he made, tidak terjadi. Ya, India Pakistan on the brink of war. Bring, as in who knows ini akan eskalasi atau deeskalasi, tapi yang jelas sudah ada retaliasi gitu kan. Ada serangan di India, dibalas ke Pakistan, dibalas lagi ke India. So far masih panas, penuh dengan propaganda, penuh dengan pesan-pesan yang nggak tahu bener atau enggak, tapi yang jelas ada dua kubu yang sama-sama panas. Di sisi lain Gaza, oke, kemarin sempat ada truce, ada ceasefire, sekarang nggak ada lagi. Bahkan kemarin kemudian Netanyahu bilang bahwa akan ada occupation di Gaza. Nggak tahu apakah akan full seperti kayak sebelum 2007-2008 Ariel Sharon narik disengagement plan dari Gaza. Apakah akan ada full atau cuma half atau gimana? Who knows? Tapi yang jelas masih akan ada konflik gitu kan. IDF malah kalau nggak salah reservisnya mereka kemudian dipanggil lagi buat aktif lagi. Yang artinya kan kalau reservis dipanggil buat aktif kan masih continuing, bukan deeskalasi, bukan nurunin tensi gitu kan di Gaza. Terus di Ukraina ya dia bilang Putin itu akan ikut kayak kita, there will be ceasefire or everything. Enggak, juga tidak terjadi, masih panas. Ya, ya kalau saya sih ngelihat Ukraine tadi dia bilang ini bukan perang saya, ini perangnya Biden. Lalu kemudian ya udah saya bakal harus nyelesain ini dan bisa selesai kok kalau saya jadi presiden dalam waktu cepat. As if Putin ada di tangan dia. SF juga nih, Netanyahu ada di tangan dia, Ya. Modi di tangan dia. Tapi ternyata nggak kejadian. Dalam artian ya udah beredar kan sebenarnya berapa draft-draftnya, seakan-akan malah ya muncul bahwa Trump pro kepada Rusia, bukan kepada Ukraine. Dan kalau misalnya dilihat ya ini momen yang ada di sini, momen pertemuan dengan Zelensky, ini momen mempermalukan kepala negara-negara lain yang sebenarnya dia adalah sahabatnya US dalam konteks ini. Ya, Dan bisa dibilang ya emang Zelensky ya victim dari perang Ukraine ini. Kenapa? Karena ya Ukraine bisa diserang oleh Rusia
karena ada ada tarikan dari NATO dan Amerika Serikat untuk bisa bergabung dengan mereka. Jadi ini victimnya bahkan malah diporotin juga kan, diporotin dengan ya udah Rare earth. rare earth tanpa security garantinya jelas yang kemudian dikasih. Gaza, masalah utama yang ditinggalkan oleh Biden pada waktu itu adalah ada genosida yang kemudian terjadi di sana. Kita nggak bisa tutup mata dengan itu. Dan ini nggak stop terkait dengan itu. Mungkin yang Houthi, Iya. Houthi gimana? Aku cuma meng-highlight aja bahwa kalau orang Republikan dan Trump ketika kampanye berulang kali gitu adalah meng-highlight gimana Hillary Clinton dan her email itu adalah peak incompetence dari orang Demokrat gitu kan regarding the security and the intelligence of the United States. Terkait Houthi, aku kemudian keinget 2 kali Pete Hegseth kebocoran intelijen di Sinyal. platform yang Sinyal. insecure buat intelijen, buat di sharing ada wartawan di situ. Kayak, come on, gitu loh kayak ya kok bisa segitunya? Aku kalau mungkin kalau 1 kali bocor, oh itu mungkin lapse gitu ya, kayak luput. Oke, tapi kalau 2 kali, ya ini bukan kok luput 2 kali on the level of high officialnya US gitu loh. Ya kalau di level kayak Kishino luput 2 kali, ya sudah Kishino manusia. Kishino tidak ada tuntutan untuk melindungi intelijen segede ini gitu loh. Di sini cuma bertugas mengumpulkan UTS. Tuh dia. Kayak, kok sampai segitunya gitu kan. Aku di Houthi biggest issue itu. Biggest issueku itu. Kok tidak bisa melindungi seakan-akan tidak seconcern itu dengan urusan intelijen. Antara yang katanya kan itu kayak Pete Hegseth, J.D. Vance, dan aku lupa another official yang di dalamnya itu siapa lagi yang during that chat itu ngomong. Kayak, berarti kan katakanlah ya sekian orang itu semuanya kayak ya udahlah kita pakai sinyal aja, kita pakai WhatsApp aja, nggak apa-apa kita ngobrol di situ di WA di grup itu siapa yang di dalamnya, oh udahlah ngobrolin aja semuanya di situ. Come on. Ya, itu dan mungkin satu lagi, Iran. Saya sendiri sih nggak menganggap serius ya isu Iran ya, kalau saya sih jujur aja. Karena menurut saya Iran tuh sekarang dalam posisi yang sangat-sangat buruk kan. Dia dalam tanda petik kan kalah kan. Karena ujung tombaknya dia udah hancur semua kan. Israel dengan seenak-enaknya di timur di Gaza, di Lebanon, kemudian dia terbukti bisa nyerang kemarin nyerang Iran segala macam tanpa pembalasan yang berarti ya. Jadi kalau menurut saya sih Iran itu sekarang jadi cuma pemain sampingan. Yang cuman semacam pengacau sedikit lah, bukan pemain utama lah gitu. Kalau duluan pemain utama kan harus dihitung, wah ini kalau Iran balas gitu segala macam. Tapi sekarang kalau menurut saya sih udah bukan pemain utama ya. Iran cuma ganggu-ganggu aja. Dan kemarin terbukti kok dia berhasil diserang oleh Israel gitu dan dia tidak bisa apa-apa membalas. Gimana kalau diserang Amerika yang lebih canggih gitu, pakai rudal-rudal Amerika yang lebih canggih. Apalagi kan kita tahu kan, bagaimana kalau Israel nyerang kan pasti kan butuh dukungan intelijen Amerika kan. Jadi kalau menurut saya sih Iran tuh malah sekarang jadi isu sampingan. Tapi kita jangan lupa juga dalam kasus Timur Tengah ini yang berbahaya bukan soal bahwa Israel makin kuat, tapi adalah kepercayaan publik Timur Tengah pada Amerika kan. Jadi sekarang Abraham Accord jadi hancur kan? Apakah mungkin sekarang terjadi Abraham Accord dengan situasi ini kan? Karena sekali lagi nunjukin bahwa Amerika itu ternyata sangat pro Israel gitu. Kemudian Israel terlalu dominan. Kemudian yang kedua, negara Arab ternyata tidak bisa apa-apa gitu soal Gaza kan. Soal Gaza ini kan kasarnya kan yang bisa beresin cuma Trump nih. Suka atau tidak suka ya. Dia cuma bikin isu. Jadi sekali lagi Timur Tengah ini sekarang dalam keadaan yang tidak seimbang ya. Karena Israel terlalu kuat. Negara-negara Arab ragu-ragu dia mau berbuat apa kan. Inilah poin saya kalau menurut saya. Jadi termasuk Iran akhirnya kalau negara-negara Arab yang lain cuma jadi penonton, Iran cuma kadang-kadang aja bakal ganggu kan.
Suriah juga udah hilang sebagai Sekarang udah hilang kan? another. Suriah bisa dibilang otomatis sebagai negara sudah tidak ada ya. Practically ya sebagai sebuah negara. Tapi dengan tiba-tiba Maksudnya aku hilang dalam artian gini mas, pemerintah yang dekat dengan rezim di Teheran, yang bisa jadi perpanjangannya Teheran sudah hilang. Udah hilang. Syrianya masih ada, a new rezim di sana. Kita harus celebrate bahwa akhirnya another dictator hilang. Walaupun kemudian di sisi lain ngomongin Israel, Israel juga kayak intervene di sana, kayak melindungi, aku lupa, a certain group of people yang katanya sebagai apa ya, tameng di sana buat melindungin Golan yang udah di take over dari Suriah like from years and years ago. Oke. Itu yang sudah muncul ke depannya kemudian kayak gimana nih, Mas? Itu dari kebijakan-kebijakan yang dia lakukan ya. Ke depannya gimana? Kalau menurut saya sebetulnya ini sayang ya, kita bukan ranah kita ya, tapi sebetulnya Amerika tuh sekarang kalau menurut saya adalah masalahnya sebetulnya adalah domestik ya. Karena sebetulnya sekarang Trump itu disebut sedang menyerang intelektualisme kan. Universitas dia serang. Harvard, Stanford. Kemudian media dia serang. Jadi sebetulnya yang kita harus perhatikan itu adalah justru yang soft power seperti itu ya. Soft powernya Amerika kan sebetulnya kan, universitas, media, kemudian bantuan USAID. Ya walaupun sebenarnya kan emang dia stance-nya adalah nggak percaya dengan soft power. Nggak percaya, tapi justru itu yang berbahaya kan, kasarnya kan ditendang-tendangin gitu kan. Dan itu memberikan ruang bagi negara lain, aktor lain untuk daripada kamu nggak ngisi soft power ini, ya gua kasih soft power gua kan. Dan yang berbahaya juga adalah Amerika menjadi isolasionis kan. Dan yang paling mengkhawatirkan kalau buat saya sih ya, Amerika itu bagaimanapun suka atau tidak suka, tadinya kan sebuah negara yang demokratis kan. Paling tidak dulu lah dia membela hak asasi manusia, walaupun cuma ngomong doang ya. Iya. Walaupun Slogannya, ada slogan seperti itu kan. Tapi sekarang kita mau mengandalkan Cina nggak, negara yang single Tidak party. terkenal. Single party. Kan itu kan berbahaya. Kita ngandalin siapa sekarang? Harusnya kan kita ngandalin negara demokratis kan. Suka atau tidak suka lah. Kita bilang bahwa negara demokratis juga ngomong doang, ya emang iya. Tapi kan paling tidak masih ada sedikit lah unsur-unsur yang dalam tanda petik demokratis. Sekarang sebagai contoh, bisa nggak sekarang Israel dikontrol? Nggak ada. Padahal negara-negara itu kan pada anti-Israel kan. Yang sangat pro-Israel adalah Amerika. Dan nggak bisa dikontrol. Habis lah. Makanya sebetulnya bahayanya adalah justru nilai-nilai itu yang berbahaya. Yang kita tidak punya pelindung lagi sekarang kan. Yang tadinya ada pelindung, sekarang tidak ada pelindung. Karena hal-hal yang sangat mendasar, kalau menurut saya menyebutnya sih sebagai sebuah intelektualisme tuh dihajar semua. Dihajar oleh semua jadi universitas, media, hal-hal yang sebetulnya terkait dengan pemikiran atau thinking itu dihajar. Muncullah kemarin yang kita bicarakan itu kan, right wing itu kan. Kan itu ide yang anti science kan. Termasuk kita bicara lingkungan. Lingkungan kan sangat tekan pada anti science itu kan. Karena dianggap bahwa climate change itu nggak ada. Ya. Climate change nggak ada. Jadi harus dihapuskan. Kan itu udah anti science dan sekarang yang berkembang kan. Ya sebenarnya tarif aja juga udah dari anti science. Anti science kan yang ilmu ekonomi bilang dengan dengan ada global supply chain bikin semuanya efisien. Sejahtera. Barang jadi lebih murah dan sebagainya. Tapi sekarang enggak, yang kena ya inflasi gede-gedean nih di Amerika Serikat. Kenapa? Semua negara itu kan kena 10% basisnya. Berarti harga barang luar itu naik at least 10%. 10% nggak kecil. Gede lah 10%. Nah, sekarang banyak China. Mitra dagang paling gedenya Amerika Serikat adalah China. Berarti kan barang-barang yang membanjiri di Amerika Serikat adalah barang-barang China. Barang-barang China kena tarif 145%. Berarti ya kalau saya gambarannya, beli Xiaomi tadinya 10 juta. Tambah 145%, berarti jadinya sekarang harganya 24.500.000. Nggak make sense untuk beli Xiaomi. Tapi orang Amerika Serikat butuh untuk beli itu, apalagi yang dia beli, dan belum tentu ada barang substitusinya. Kalau Xiaomi tadi ada substitusinya, Apple misalnya. Yang mending beli Apple 20 jutaan misalnya. Tapi sekarang kalau misalnya yang mau dibeli apa ya? Pakaian atau sepatu atau even maga merchandise yang ternyata actually made in China. Iya. Dan naik 145%, lalu kemudian dan yang bayar kan orang Amerika Serikat. Iya. Jadi itu kata kuncinya adalah yang berbahaya dari Trump buat kita adalah anti science tadi itu. Kalau kemarin big thing-nya adalah
disrupsi, big thing-nya sekarang Anti saya, termasuk soal lingkungan loh, itu waduh mengerikan tuh bener. Dan balik lagi, national interest-nya nggak jelas. Nggak Kalau jelas. tadi objektifnya apa, sekarang national interest yang mau dia kejar apa ya Mas ya? Iya gak jelas gitu. Itu yang semoga kita bisa selesaikan ya anti science ya. Karena sekarang kiblat kita apa? Kita nggak tahu kan sekarang. Kita mau lihat apa nih sekarang? Ilmu pengetahuan bagaimana suka atau dia dari Amerika kan. Dan sekarang mengerikannya kan di Amerika katanya ada brain drain kan. Pada kabur bahkan negara Jerman kalau membuka kan. Prancis Sudah. juga ya. Kan? Prancis sudah. Itu kan itu suatu hal yang menarik kan dalam arti bahwa kita kehilangan kiblat untuk yang selama ini kita pandang yaitu terkait dengan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks tarif tadi ekonomi kan. Jadi sekarang kita ngeliat siapa yang kita bisa lihat bahwa kita pelajari dan seterusnya. Wah itu nggak tahu sih. Kita nggak tahu deh sampai sini. Atau on another thing kayak misalnya terkait demokrasi gitu kan sering pemerintah Indonesia atau media gitu kan, Amerika adalah negara demokrasi yang besar gitu kan, terus kemudian ya kalau sekarang Amerika makin kelihatan tidak demokratis, kita mau ngomong siapa lagi, kita mau niru siapa? Ya udah Amerika nggak demokratis, sekarang kita juga nggak demokratis, ya yang mati kita juga kan. Pola-polanya kan bukan sama sih, mirip kan, bahwa ada rezim yang naik terus kemudian mengabaikan kaidah-kaidah yang sebelumnya sudah establish untuk kemudian bisa bergerak ya seinginnya mereka. Oke. Dengan kerusakan yang muncul sekarang, berarti udah nggak ada lagi global leaders, global order hilang, teman-temannya kemudian meninggalkan Amerika Serikat dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, Mas? Sebenarnya saya punya pertanyaan yang lain sih sebenarnya. Udah bener, ya nggak apa-apa Mas, kita bahas ya. Ya tarif kemarin, walaupun harusnya dibahas di tempat yang lain, nggak apa-apa. Kita bahas aja di sini, siapa tahu ada pandangan yang lain. Tarif kemarin, yang kita kasih ke US adalah TKDN dihilangin, lalu kemudian malah mau ngambil orang-orang Gaza untuk dibawa ke Indonesia, deregulasi, kita mau beli minyak lebih banyak, gas dan minyak lebih banyak dari US. Lalu kemudian kita bakal beli pesawat dan sebagainya dari US biar imbalance trade-nya kemudian bisa ketutupin. Udah bener belum sih Mas? Kalau menurut saya sih nggak bener ya jelas ya pasti ya. Kan kita berarti ngorbanin pihak lain yang kita berhubungan juga kan. Artinya sekarang dalam tanda petik kita ngasih murah ke Amerika berarti pihak sana mahal gitu kan. Logika paling sederhana gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih yang pasti jawabannya jelas nggak bener ya. Karena sekali lagi kita menunjukkan negara yang tidak bisa apa-apa. Cuman tunduk. Dan nggak mungkin juga kan kita ngasih kayak gitu jadi 0%. Nggak Paling diturunin jadi berapa kita? 32% ya? Yang saya garis bawahi juga ya selain itu ya secara teknis, tapi secara tadi balik lagi ke hal-hal yang soft power itu adalah bahwa kita tuh kesannya ngikutin iramanya Trump, itu Trump tuh senang dipuji kan. Jadi senang dipuji. Jadi kita kesannya sekarang diplomasi kita adalah diplomasi muji ya. Kalau saya ingat sejarah tuh seperti apa namanya Bizantium kan. Bizantium kan gitu kan. Ciri negara lemah adalah muji-muji musuh gitu. Supaya dalam tanda petik nggak diserang. Katanya sama kita jadi kayak gitu ya. Jadi kita Masih kesannya, upeti. kalau kita nggak berani seperti contohnya ekstrim ya. Cina itu yang paling ekstrim kan, contoh ekstrim kan. Contoh yang mungkin agak tidak ekstrim di satu sisi Eropa kan, yang di tengah-tengah Kanada gitu kan. Reaksinya terhadap Trump, artinya dia ngelawan tapi dengan cara elegan gitu. Kalau kita kan sama sekali nggak elegan gitu kan. Kita malah tunduk langsung. Oh. Dan kita kesannya bangga banget gitu kan. Wah negara lain masih pada antri ya. Negara lain terang aja dia dibikin antri karena mereka tahu bakal negosiasinya panjang. Mereka mungkin jangan tahu Indonesia juga takut sama kita. 2 hari juga selesai negosiasi sama Indonesia. Kan ternyata benar kan langsung berhasil kan. Sementara bayangin kalau negosiasi sama Kanada nggak selesai bahkan dia dihina mungkin saya bilang. Saya sebut bisa dihina kan. Eropa apalagi kan. Dan terakhir kalau saya nggak salah tadi pagi atau kemarin Inggris akhirnya bikin kesepakatan kan dengan Amerika dan tapi tidak merugikan Inggris kan. Kan itu satu menunjukkan bahwa betapa tidak ada pastinya kan. Tidak ada kasarnya kalau baseline-nya gitu kan. Kasarnya Amerika tuh pengen dapet tes gini loh. Tapi kan enggak kan. Ternyata negara lain dikenain segini, negara ini terkenain segini. Jadi tidak ada baseline yang jelas sebetulnya kan. Jadi Asep kita diteror oleh teroris, malah kita nego dengan teroris. Nego. Kan? Padahal kita harusnya kalau pakai bahasa tadi, kita harus saya bilang tadi, kita harusnya ada pilihan nih. Ekstrim tuh Cina. Eropa tuh agak soft lah, halus dah. Artinya dia nggak langsung menghina frontal gitu kan. Nah, yang di tengah Kanada kan, dia mengatakan tidak aja tapi dengan tindakan, kita tidak mau beli lagi deh. Kalau Indonesia tentu saya tidak bisa yang begini ya. Tapi poinnya adalah, kenapa sih kita harus langsung tunduk? Cuma 2 hari langsung selesai kan?
Karena kita tunduk langsung. Langsung tunduk kan ke sana kan. Tapi keputusannya belum ada juga. Kita Belum ada ya? kena atau tidak, kenanya makan Ya, berapa. Dan konyolnya kita ngikutin seperti Trump kan, seolah-olah kita dagangnya cuma Amerika doang kan. Orang kita dagang sama banyak negara. Oke. What should the world do ketika dunia diacak-acak? Ini pertanyaan terakhir kita nih. Kan udah diacak-acak oleh Trump, jadi awas Trump karena dia ngacak-ngacak banyak hal. Negara-negara di dunia, jadi bukan cuma Indonesia, sampelnya adalah negara-negara di dunia. Kan yang terugikan adalah negara-negara di dunia. Eropa rugi kayak ditinggalin, bahkan malah sekarang kepikiran untuk ya Jerman, lalu kemudian Prancis dan sebagainya untuk punya kekuatan militer sendiri, nggak lagi bergantung ke Amerika Serikat. Even Jepang kepikiran untuk save nuklir yang dia punya, kemudian bisa jadi senjata biar ada efek deterrence, karena selama ini dia selalu ditakut-takutin oleh Korea Utara misalnya, yang lewat terus di Hokkaido dan sebagainya. Negara-negara lain punya kayak gitu. Beneran yang namanya US udah nggak lagi reliable partners, jadi negara yang malah menakutkan, terus nggak boleh bergantung kepada US, apalagi di bawah Trump ini. Dan kayaknya itu nggak bakal rollback juga mas. Rollback, ya kalau menurut gue sih nggak bakal rollback dalam artian orang udah, oh US kayak gitu ya. Terlanjur gitu. Kemungkinan dia kayak gitu lagi bakal ada. Kalau dulu nggak, karena dengan nilai-nilai dia, kemudian banyak negara, oke, yuk kita ikut dengan US. Kita menggantungkan diri kita dengan US. Sekarang seakan-akan, ya udah, US-nya mau autarki, kita bisa autarki juga. Nah, sekarang shoot, ya apa yang bisa dilakukan? Atau malah mungkinkah malah US di-exclude? Save themselves ya. Di kepala aku tuh kayak save themselves. Whatever, apapun kemudian strateginya, taktiknya, tapi kayak end-nya pasti adalah saving themselves dengan cara apa? Ya udah decouple from US kalau memang bisa. Karena Aku- resikonya aku- gede oh, ketika oh. main sama US. Aku ngerasanya gitu. Kayak ekstrimnya ya udah cari jalan buat saving ourselves. Even when Amerika nggak deket lagi sama kita. Ya kalau saya sih saya ngelihatnya sebetulnya saya punya dua jawaban, tapi yang pertama dulu yang paling gampang. Suka atau tidak suka, kita harus nyiapin domestik kita. Suka atau tidak. Maksudnya gini, Kita as in Resilience. resilience, apapun itu resilience ya. Tapi misalnya contoh gini, kalau nanti ada produk-produk negara lain masuk ke negara kita, misalnya contoh paling sederhana tekstil, kita udah siap belum sih? Kita kan harus melemah bagaimana? mas katanya kayak trennya tekstil kita makin Nah makanya itu kan makin- karena apa? Karena tekstil impor makin banyak kan. Kita berani nggak ngelawan tadi pihak yang apa namanya yang masukin tekstil ke kita? Berani nggak kita? Itu kan pertanyaan kan, pertanyaan besar kan. Itu poin pertama. Kalau yang kedua, saya nggak berani buka. Nanti karena kita mau bikin apa yang namanya active non alignment itu aja. Jawabannya selesai sampai situ. Ntar kalau udah jadi baru kita bikin podcast lagi ya mas. Oke, ada yang mau disampaikan lain, Mas Kisino atau Mas Adri? Oke, sepertinya cukup teman-teman. Berarti ya awas Trump dan Ini masih baru 100 hari. masih 100 hari udah Masih begini. 1350 Masih ada 1300-an hari lagi kita di bawah Trump. Tapi kayaknya kalaupun Trump diganti mas, ini terakhir ya. Emang kalau misalnya diganti dan digantinya sama yang se-soft Biden atau se-soft Obama, emang China bakal diem? Saya sih yakin enggak sih. Tapi paling tidak kan negara tidak sekacau sekarang kan. Terutama Amerika sebagai sebuah kiblat. Pertama demokrasi, kemudian bagaimanapun dia adalah penyumbang dana terbesar di PBB, Aku di WHO. Kemarin ada yang udah duitnya bakal habis kayak in several weeks or months. Aku lupa. Nah, which part kayak of gitu-gitu kan. UN. Aku lupa. Terus Berita. USAID diberhentiin dan IMF itu akibatnya adalah ke Bank Dunia. Itu kan yang kita butuhkan, kepastian seperti itu. Dan pengganti Trump siapapun itu saya yakin tidak akan berbuat seperti itu sih. Saya yakin sih. Karena bagaimanapun memang tugas negara besar adalah punya biaya yang harus dibayar. Dan itu yang saya tahu, setahu saya Cina tuh nggak mau punya tanggung jawab seperti itu. Makanya dia nggak kepengen jadi posisi Amerika. Itulah harga sebuah hegemon. Oke. Mas Kisino, kalau ternyata tadi yang gantiin adalah yang lebih baik, less evil dibandingin dengan Trump, bakal percaya? Kalau lebih baik dari Trump, let's say kayak
Trump 1 ke Biden gitu kan. Nah, Aku pikir Trump 2 kita baru 100 hari, ini lebih kacau dibandingkan Trump 1 deh. Aku ngerasa kayak disrupsinya jauh lebih gede, unpredictability jauh lebih gede. Kayak, aku nggak tahu siapa yang kalaupun next leader naik di 2029, sorry, 29 dulu, 2029, 28? 2028. 29 itu Indonesia. Di 28, katakanlah itu dari Demokrat. Siapa figur yang bakal naik? Aku nggak tahu siapa yang kemudian dia bisa capable untuk ngurusin foreign affairs. Nggak, siapapun eh, dengan tadi dibalikin lagi US aid dan sebagainya, will we roll back lagi percaya dengan US? Atau malah enggak? Karena pengalaman yang ada sekarang. aku kalau mau bilang optimis sebagai manusia, sebagai individu, aku cukup optimis gitu ya. Ya, oke, bisa, tapi nggak akan terlalu cepet. Orang akan kayak, ya elah kalau ntar lu kalah lagi, ntar Republikan lagi. Berubah Republikannya lagi. emang maganya udah bakal lepas, belum tentu pengaruh maganya udah terlanjur ya apa ya mengkooptasi Republikanisme cukup banyak gitu kan selama beberapa tahun terakhir. Susah. Harus kayak memang harus ada keberanian dari Amerika Serikat sendiri untuk melihat bahwa terlalu banyak komponen di domestiknya mereka ini yang sebetulnya kayak mereka melawan demokrasi, mereka tidak boleh dibiarkan berkembang lebih jauh. Dia, aku harap mereka lebih berani kayak Jerman bilang bahwa ini right wing ini yang barusan muncul neo right wing dengan kepalanya AfD dan semacamnya ini a threat. Should be under surveillance. Nah, di eranya Trump, apakah kemudian, apalagi Trump kedua, apakah itu kemudian dibiarkan hidup atau enggak? Itu kan yang berbahaya. Sudah terlanjur besar, entar ya ibaratnya monster yang sudah terlalu besar, nggak bisa dikontrol siapapun, ya akan makan yang tuannya. Aku takutnya susah banget untuk menang. Even luka dari Civil War 1800-an kan masih di apa ya diungkit-ungkit sampai sekarang. Oke. Susah. Susah. Ya kalau gue mungkin punya pendapat, ya Trump 1, Trump 2, kalau kita jadi sebuah negara yang lain yang kemudian kena, kita harus belajar sebetulnya. Belajar sesuatu bahwa banyak kerjaan rumah yang harus kita lakukan. Dulu kita nggak kebayang bahwa kita bakal kena tarif sampai segini. Yep. Kita pede bahwa oh kita hubungan kita baik kok dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat teman kita dan sebagainya. Ternyata kita kena. Jadi hal-hal yang unpredictable will happens nanti. Artinya kita harus prepare. Kita harus banyak yang harus kita siapin dan ya kerjanya banyak. Jadi even tadi kalau misalnya presiden US-nya jadi lebih baik, lebih care terhadap global order lagi dan sebagainya, ya it good. Tapi ketika enggak, kita udah siap dengan itu. Jadi jangan sampai malah kita, wah nggak apa-apa, nggak siap apapun, nggak belajar apapun dari apa yang terjadi sekarang, terus kemudian tiba-tiba kita kena sesuatu. Who knows terjadi perang di wilayah kita. Misalnya. Dan kita harus belajar dengan itu. Kita harus siap-siap dengan itu. Oke, kayaknya udah cukup ya. Yep. Cukup, nanti kita ketemu lagi kalau bakal ada Awas Trump 3. Kayaknya bakal banyak ya Mas ya. Kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar banyak. Awas Asia Selatan kayak habis ini. Awas Narendra Modi. Atau India, awas ada Trump nggak ngapa-ngapain. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share our videos to your circles. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.